Hari ini kita akan coba review sebuah aplikasi database, dan untuk aplikasinya seperti ini. Jadi kita akan coba login dulu sebagai admin, dan ini adalah tampilannya. Ini adalah tampilan dashboardnya untuk admin. Kemudian di sini ada beberapa menu informasi untuk data-data yang sudah berhasil masuk. Kemudian di sini ada pintasan tombol, dan di bagian sini kita juga bisa merubah akun dan juga password. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu melakukan pengaturan. Jadi yang pertama kita perlu setting lembaga, dimana di sini kita perlu menyeting tahun ajaran aktif, kemudian semester, dan profil untuk lembaga, dimana di sini ada nama, kemudian NSM dan alamat. Kemudian kita juga bisa upload foto di sini untuk memperbaharui gambarnya. Oke, kita tunggu. Kemudian di samping itu kita perlu menyeting nama pimpinan. Jadi data ini diambil dari data pimpinan sini. Jadi kita inputkan saja di sini nama, kemudian NIP, lalu tahun ajaran yang pertama kali aktif. Jadi di sini aktif tahun 2020 dan statusnya masih aktif. Kemudian di bagian tahun pelajaran kita setting untuk nama pimpinannya, lalu kita update di sini. Oke, di sini sudah berhasil. Kemudian kembali lagi di bagian lembaga, di sini ada kartu pelajar, di mana kartu pelajar ini kita nanti bisa langsung cetak berdasarkan data siswa. Kemudian setelah berhasil, di sini kita perlu menambahkan pegawai. Di sini sudah saya tambahkan satu orang. Jadi kita tinggal tambahkan saja, kemudian isi datanya. Dan di sini sudah bisa langsung edit. Kemudian setelah berhasil, di sini kita tambahkan kelas. Oke, contohnya di sini kita akan tambahkan kelas lagi. Kelas 10 misalkan, kemudian jurusan IPA, nama kelasnya atau nomor urutnya nomor 2, tahun pelajarannya, dan wali kelasnya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian setelah berhasil kita melakukan pengaturan, di sini ada beberapa menu. Yang pertama adalah kita bisa inputkan data siswa baru di sini di menu PBDB. Kemudian di bagian peserta didik, di sini ada data siswa. Kemudian ada kenaikan kelas, kelulusan, data alumni, kemudian mutasi. Jadi nanti ini akan digunakan di data siswa. Oke, saya contohkan dulu di sini untuk preview data siswa, dimana ini data siswanya untuk kelas 10 IPA 1. Jadi ketika kita cek detailnya di sini, kita coba cek detailnya, maka di sini datanya yang diminta itu sudah lumayan lengkap. Jadi ada data madrasah atau sekolah, kemudian orang tua, kemudian ada wali kelas, kemudian prestasi. Jadi kita bisa inputkan data prestasi di sini. Kemudian ada lampiran di sini untuk mengupload berkas, yaitu file ijazah, kemudian bantuan dan juga KK. Oke. Selain itu kita juga bisa langsung cetak identitas siswa di sini, kemudian langsung bisa cetak kartu pelajar, dan ini adalah tampilannya. Data pribadi dan juga bisa jadi buku induk nanti formatnya. Lalu setelah
itu di kartu pelajar juga langsung otomatis namanya ada, kemudian fotonya juga, kemudian juga ada barcode-nya. Oke, jadi seperti itu reviewnya, dan kita akan coba inputkan data siswa di sini. Kita coba berdasarkan data PPDB, misalkan di data PPDB kita juga bisa melakukan ekspor di sini. Datanya kita bisa tarik melalui Excel. Kemudian ada Verval DA, ini fungsinya untuk menaruh data calon siswa ini ke dalam data siswa. Oke, kita simulasikan dulu. Kita tambahkan data siswa di sini. Kita masukkan data, misalkan kemudian NIS-nya, ini NIS-nya bisa kita langsung cek. Kalau misalkan kita inputkan data siswa yang NIS-nya sudah terdaftar, jadi nanti ada peringatan. Kita akan coba masukkan NIS yang lain. Kemudian ini standar saja, kita tambahkan data siswanya. Kemudian anak kandung Islam, kemudian kita bisa isi. Kemudian nomor telepon juga kita bisa isi, email juga, kemudian cita-cita. Kemudian hobi, beasiswa di sini menentukan apakah calon siswa ini sebelumnya dapat bantuan apa tidak. Jika tidak mendapatkan bantuan, jenis kategorinya mampu, kita bisa pilih batu. Dan yang sini satu tempat tinggal, kita bisa tambahkan dia berada di mana, misalkan di asrama. Jadi kita bisa langsung inputkan alamatnya. Dan jika memilih dengan tempat tinggal dengan orang tua, jadi alamatnya akan mengikuti tempat tinggal orang tua. Oke, ini nomor kakak, jadi kita bisa input juga. Kemudian nama kakaknya, nama kepala. Kemudian masuk ke tab madrasah. Di sini kita masukkan nama sekolahnya. Jadi kalau MTS di sini ada tambahan NSM. Kalau SMP di sini hanya NPSM saja. Oke, kita tambahkan saja dulu. Kita isi sembarang. Kemudian tahun pelajarannya juga sama. Diterima di kelas 10 untuk kelas awal nantinya. Kita simpan. Dan setelah berhasil, dia akan langsung masuk ke dalam data orang tua. Jadi kita inputkan di sini kalau sudah meninggal atau tidak diketahui, hanya menginputkan nama saja. Oke, ini kita inputkan. Lalu tempat tanggal lahir. Oke, kita isi sembarang saja. Kemudian ada penghasilan, kemudian kita isi nomor 45. Oke, seperti ini. Kemudian nama ibu, lalu masih hidup. Kemudian nicknya juga bisa masukkan. Kemudian kita isi juga untuk penghasilan. Dan di sini tempat tinggal tinggal dengan ayah di sini. Kemudian wali kelas, status wali di sini kita masukkan sama dengan ayah. Lalu kita simpan, dan di sini sudah berhasil. Oke, jadi ini tampilan detailnya. Kemudian di sini ada prestasi, kita tambahkan prestasi juga bisa. Misalkan tingkat nasional. Kita simpan. Jadi di sini otomatis tersimpan untuk prestasi. Kemudian ada nilai juga, kita bisa inputkan nilai. Fasilitas nilai ini bisa jadi kebutuhan juga. Lalu di bagian terakhir itu ada lampiran. Jadi kita bisa menceklis kelengkapan berkas ketika pendaftar mendaftar. Jadi misalkan dia kurang beberapa berkas bisa diisi. Kemudian ini
tugas inputnya kita bisa inputkan juga, lalu kita bisa pilih simpan. Dan di sini sudah ada, kemudian ada ijazah, ada file. Kemudian untuk mengedit ini kita tinggal pencet edit data, kemudian di sini akan juga aktif semua. Oke, di sini juga bisa langsung edit. Kemudian setelah berhasil kita tinggal update saja. Oke, kemudian di sini ada foto juga. Kita bisa langsung upload fotonya. Oke, selanjutnya ketika kita pilih di sini kita langsung bisa mencetak juga profilnya untuk detailnya. Oke, seperti ini karena belum ada fotonya, jadi seperti itu. Kemudian kita anggap ini sudah diterima, jadi kita perlu melakukan verval di sini untuk menaruh data ini ke dalam peserta didik. Jadi kita centang, kalau misalkan lebih dari satu kita bisa pilih select all di sini. Kemudian kita pilih simpan. Oke, sudah berhasil pindah ke data ini. Oke, datanya sudah ada di sini. Dan ini kita bisa cek juga detailnya seperti ini. Oke, selanjutnya setelah berhasil di data verval ini, di sini ada status baru. Jadi status baru itu fungsinya pendaftar dari awal. Jadi kalau misalkan mutasi, kita juga bisa ubah di sini jadi mutasi. Oke, jadi siswa ini berasal dari siswa mutasi. Jadi kita tahu siswa mana yang siswa baru dan juga mutasian. Oke, setelah itu kita juga bisa menambahkan langsung tanpa melalui proses PPDB. Kita bisa tambahkan dan hampir sama saja seperti di PPDB, hanya tambahan list lokal saja. Oke, jadi kita akan melakukan verval. Jadi untuk siswa ini masuk ke dalam kelas mana, jadi kita lakukan verval. Dan juga di sini juga ada form upload data, jadi kita bisa melakukan impor siswa melalui file Excel. Oke, jadi kita coba verval dulu di sini, kemudian kita pilih kelasnya. Jadi kelas ini menentukan posisi siswa ini akan diletakkan di mana berdasarkan tahun pelajaran. Kemudian kita tinggal verval saja. Oke, kita tunggu. Oke, dan kita cek di sini sudah berhasil masuk, dan kita bisa lakukan pembaruan foto. Misalkan kita coba upload foto ini, bisa apa enggak? Oke, sudah berhasil masuk fotonya. Kemudian di sini juga ada tombol emis. Jadi fungsinya adalah verifikasi saja. Jadi kalau kita aktifkan emisnya, jadi di sini sudah aktif, artinya data ini sudah fix seperti yang ada di emis. Oke, jadi selanjutnya kartu pelajar juga kita bisa cek. Oke, kenapa error? Jadi karena ketika proses verval ini kita butuh koneksi internet untuk melakukan generate QR code. Jadi kalau tidak ada koneksi internet, jadi QR code-nya tidak bisa tergenerate. Oke, karena di sini tidak ada koneksi internet, jadi error. Jadi nanti kita bisa perbaiki. Kemudian di sini belum ada list lokalnya. Jadi kita bisa tambahkan di menu ini, di siswa. Jadi misalkan kita tambahkan tahun masuk 2 digit, kemudian nomor urut. Di sini juga sama. Kemudian jangan lupa dicentang di sini, baru kita klik simpan. Oke, di sini sudah berhasil datanya. Dan selanjutnya status data ini kurang karena kita belum melakukan upload data ijazah atau KK. Jadi kalau misalkan
kita upload di sini untuk ijazah, kita bisa langsung upload dan kita unggah. Di sini juga bisa kita coba cek, jadi nanti bisa di preview. Kemudian edit data lampiran di kartu keluarga, kita juga bisa upload di sini. Oke, dan di sini nanti statusnya sudah lengkap. Jadi data ini sudah berdasarkan ijazah dan juga data kakak. Oke, di sini juga ada menu filternya, jadi kita bisa filter. Kemudian di bagian akademik di sini juga ada fitur kenaikan kelas. Jadi kita tinggal naikkan, karena di tahun pelajaran 2023 belum ada kelas, maka di sini tidak akan muncul. Kemudian di sini kita bisa pindahkan kelas, misalkan salah kelas, jadi kita bisa melakukan fasilitas ini melalui fitur pindah kelas. Oke, jadi seperti itu simpelnya. Kemudian di sini ada data kelulusan. Jadi data kelulusan ini hanya ada data siswanya. Ketika data siswa ini terdapat kelas 3. Oke, kita akan coba pindahkan kelasnya. Jadi kita akan coba tambah guru dulu. Kita langsung tambahkan data guru. Kemudian kita isi NUPTK dan juga NIP. Kita isi sembarang saja dulu. Oke, kita simpan dan kita tambahkan kelas di sini. Tambah kelas 12 IPA 1, ya seperti ini. Oke, siswanya masih 0, jadi kita akan melakukan fitur pindah kelas. Kenaikan kelas kita pindahkan ke kelas 3. Oke, berhasil. Kemudian di bagian kelulusan baru di sini akan muncul. Kemudian ini adalah data siswanya yang akan kita luluskan. Jadi tinggal dicentang saja, kemudian status kelulusannya apa, kemudian tanggalnya, kemudian tahun pelajarannya. Lalu kita klik simpan dan nanti datanya akan muncul di data alumni. Tapi kita tidak akan meluluskan dulu. Jadi kita akan coba fitur mutasi di sini. Jadi fitur mutasi ini ada mutasi keluar dan juga mutasi masuk. Jadi ini yang tadi statusnya yang mutasi masuk. Kemudian kita akan coba melakukan mutasi di sini. Jadi kita tinggal klik mutasi, kemudian kita masukkan tanggal, kemudian tahun ajaran, semester, dan juga alasannya, misalkan mengundurkan diri. Kalau kita simpan di sini, ini akan masuk di sini. Oke, dan misalkan kita bisa menghapus juga, dia akan kembali lagi ke data siswa ini. Oke, jadi itu untuk beberapa fiturnya. Kita bisa juga memanfaatkan data ini sebagai basis data siswa. Kemudian kita juga bisa melakukan cetak absen. Misalkan kita mau cetak absen yang ada siswanya. Oke, di sini sudah otomatis masuk. Kemudian untuk detailnya juga seperti ini. Oke, saya kira itu saja untuk review aplikasi database siswa. Jadi ini bisa digunakan sebagai data lokal atau data pendukung. Kemudian yang terakhir, kita bisa login sebagai wali kelas. Jadi
wali kelas itu tidak perlu minta absen lagi, jadi tinggal download saja. Oke, kita cek dulu data siswanya seperti ini, dan juga kita bisa langsung cetak absen seperti ini. Oke, dan juga bisa cetak kartu pelajar, kemudian juga bisa ngeprint prioritas data peserta didik. Kemudian di fitur wali kelas kita juga bisa melakukan pengaturan akun di sini. Jadi misalkan datanya ada yang salah, jadi bisa diedit langsung. Kemudian ada tambahan foto dan juga sandi. Di sini juga ada juga. Jadi fiturnya itu saja untuk yang wali kelas. Dan bisa export Excel juga. Jadi tinggal diklik. Jadi kita bisa cek di sini. Hasilnya seperti ini. Oke, saya kira itu untuk review aplikasi basis data siswa ini. Semoga bermanfaat.